Great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sinning, a peace that endureth, thine omnipresence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings on my way
jam-jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Dalam suka dan duka Tuhan bersama-sama dengan kita. Janganlah kita jauh dari Tuhan karena semuanya akan menjadi sia-sia. Kita mau sama-sama mengatakan bahwa tiap jam ku butuh Kau, tiap hari ku butuh Kau Tuhan. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau, Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidup. Setiap jamnya Tuhan ku perlu Kau. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah.
bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, 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 bersorak-sorai bagi Rajamu. Hatiku bersorak, jiwaku bersorak, bersorak-sorai bagi Rajamu, 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 bersorak-sorai bagi Rajamu. Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya. Kami mengucapkan selamat datang dalam kebaktian Minggu 13 September 2020 GKI Harapan Jaya. Tema dalam kebaktian Minggu ini ialah pengampunan memulihkan semua. Dalam pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Seperti yang minggu lalu kami informasikan, untuk persembahan diberikan melalui transfer bank ke rekening Mandiri atau BCA atas nama GKI Harapan Jaya. Mohon agar dapat diberikan kode atau angka pengenal pada digit terakhir sesuai dengan peruntukan persembahan. Seperti yang saudara lihat di layar. Persembahan melalui transfer yang tidak menggunakan angka pengenal pada digit terakhir akan diterima dan ditulis di warta jemaat sebagai persembahan kantong hitam. Demikian warta lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri. Sudahkah Anda dan saya berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini? Khususnya untuk hari baru yang sudah diberikan Tuhan. Sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Sungguh percaya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Untuk itu, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama memulai kebaktian di hari Minggu ini di dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, umat Tuhan. Umat Tuhan, tema minggu ini adalah pengampunan memulihkan semua. Melalui tema ini, kita sebagai umat diingatkan untuk dapat mengerti dan memahami bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan dan membutuhkan pengampunan. Untuk memulihkan kehidupan pribadinya dan relasinya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Juga terdorong untuk memberikan pengampunan karena pengampunan mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kita sekaligus menjadikannya pribadi yang bebas dari beban masa lalu sehingga dapat maju menyongsong masa depan. Lukas 15 ayat yang ke-10, Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Marilah kita menyanyikan PKJ 231 di dalam suka, di dalam duka. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya dan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Saudaraku, siapakah di antara kita yang tidak pernah berselisih? Setiap kita pasti pernah berselisih. Namun, apakah kita cukup dewasa dalam memahami sebuah perselisihan? Rasanya kita perlu akui bahwa kita seringkali tidak cukup dewasa dalam menghadapi sebuah perselisihan ataupun pertikaian. Kita seringkali egois, merasa diri benar, dan tidak mau meminta maaf. Oleh karena itu, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk setiap kekerasan hati dalam hidup kita. Kita berdoa. Ya Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus, ampunilah kami ketika kami tidak cukup dewasa dan bijaksana dalam berelasi dengan sesama kami. Ampunilah kami ketika kami masih bertahan dalam sebuah perselisihan. Ampunilah jika kami menjadi penyebab dalam sebuah perselisihan. Ampunilah kami ketika kami sulit meminta atau memberi maaf kepada sesama kami.
Sungguh kami sangat perlu meneladani Engkau yang dengan penuh kasih dan cinta mengampuni setiap kami yang berdosa. Tolong kami Tuhan untuk dapat meneladani Engkau. Curahkanlah pengampunan-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaku dosa dan berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Saudara, kita adalah orang berdosa dan membutuhkan kasih pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, setelah kita bersama mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan, kini kita menerima berita anugerah yang diambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-16 yang berkata, "Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita bersama akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama kita bersatu di dalam doa, memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang di dalam pengasihan-Mu saat ini. Kami berdoa kiranya lewat pemberitaan firman Tuhan yang sesaat lagi kami bersama akan terima, ini boleh menjadi kekuatan atas kami. Lalu lewat pemberitaan firman Tuhan ini juga, ini boleh mengarahkan kehidupan kami. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan, sungguh pimpinlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar, firman ini juga dapat kami lakukan di dalam keseharian kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu belajar untuk menerima firman Tuhan, dan juga untuk boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan hari Minggu ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Matius
Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Demikian saudara bagian bacaan kita. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema di dalam kebaktian minggu pada hari ini ialah pengampunan memulihkan semua. Nah, saudara, seorang penulis yang bernama Jonathan Lockwood Hui, dia mengatakan dan bicara tentang pengampunan demikian. "Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace." Jadi Jonathan Lockwood ini mengatakan bahwa ketika kita mengampuni orang lain, itu bukan karena orang tersebut layak untuk mendapatkan pengampunan, tetapi supaya saya dapat dan memperoleh damai. Karena kita layak untuk memperoleh dan merasakan damai. Seringkali ketika kita mengalami perselisihan dengan orang lain, lalu kita mengatakan, dia tidak layak sama sekali menerima maaf dariku. Dalam kekerasan hati kita, kemudian kita mengatakan bahwa orang tersebut tidak layak untuk menerima pengampunan daripada kita. Kalau minggu lalu, kita juga bicara bagaimana membangun relasi dengan sesama. Pada kesempatan minggu ini, saudara, kita kembali juga belajar untuk membangun relasi dengan sesama. Dan di dalam sebuah refleksi kecil yang dilakukan oleh Jonathan Lockwood Hui ini,
Dia mengatakan kemudian memang ketika dia mengampuni orang lain itu bukan karena orang tersebut layak untuk menerima atau mendapatkan pengampunan. Sehingga kalau kita berpikir pengampunan kita adalah tentang layak atau tidaknya orang tersebut menerima pengampunan daripada kita, saya sih setuju dengan cara berpikir atau refleksi daripada Jonathan Lockwood ini. Bahwa ini bukan bicara tentang orang lain layak atau tidak menerima pengampunan daripada diri kita. Tapi ini bicara tentang diri kita sendiri. Bahwa diri kita sungguh amat layak untuk menerima damai sejahtera. Karena sekali lagi Bapak Saudara, kita sudah berkali-kali belajar bahwa ketika kita mengalami perselisihan dengan orang lain, maka bukan hanya orang lain tersebut yang terganggu, tapi diri kita dan damai sejahtera kita juga akan terganggu. Sehingga penting bagi kita untuk kemudian juga melihat bahwa ketika kita mengampuni orang lain, itu karena supaya saya bisa merasakan sebuah damai sejahtera. Bukan hanya supaya melihat bahwa orang tersebut apakah layak atau tidak. Saya sudah sangat tidak suka kepadanya. Sehingga orang tersebut dinilai tidak layak untuk menerima pengampunan daripada kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah pengampunan yang dilakukan oleh Paus Paulus Yohanes II terhadap seorang Turki yang bernama Aka. Kisah ini terjadi pada tahun 1981. Sebuah kisah nyata ketika Paus Paulus Yohanes II ini ditembak di hadapan orang banyak oleh seorang bernama Aka. Kalau kita ada di dalam posisi orang tersebut, nggak usah ditembak deh Ibu Bapak Saudara. Kita disakiti, kita tersinggung. Waduh, bisa lama baikannya kan. Itu kita ingat-ingat terus. Kita mungkin juga mendendam. Tetapi ketika dibawa di ambulans, Paus Paulus Yohanes II ini dia sudah mengatakan demikian. Bahwa saya sudah mengampuni orang yang menembak saya. Bukan hanya itu, dia juga mengunjungi di penjara. Foto ini diambil ketika Paus Paulus Yohanes II mengunjungi penjara tersebut. Dia mengunjungi Aka, lalu dia mendoakannya, dan dia mengatakan, saya mengampunimu. Saya tidak dendam kepadamu. Coba bayangkan Ibu Bapak Saudara, situasi itu. Aka jadi malu hati. Dia lalu kemudian meminta maaf dan bersujud kepada Paus Paulus Yohanes. Dan bukan hanya itu saudara, dia lalu ingin belajar siapakah Kristus itu sehingga seorang seperti Paus Paulus Yohanes ini bisa mengampuni orang lain dengan sedemikian indah dan dalamnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita di dalam ayat 21 memunculkan sebuah pertanyaan daripada murid Tuhan Yesus, yakni Petrus, ketika dia bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, saudara, mari kita lihat kalimat pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus ini. Ketika dia bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Dalam pengertian ini, saudara, maka Petrus sudah membuat batas tentang seberapa banyak ia harus mengampuni. Dan juga dia kemudian melanjutkan kalimatnya, jika ia berbuat dosa terhadap aku. Dalam hal ini Petrus kemudian memberikan sebuah penilaian terhadap sebuah hubungan. Dia mengatakan kalau yang bersalah adalah orang itu dan bukan aku. Lalu dia mengatakan sampai 7 kali. Nah, saudara, kenapa Petrus bertanya dalam jumlah 7 kali? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa rabi Yahudi mengajarkan tentang pengampunan demikian. Saya ambil salah satu contohnya dari kitab Amos. Amos pasal 1 ayatnya yang ketiga berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku.
Jadi saudara, rabi-rabi Yahudi saat itu memang mengajarkan bahwa pengampunan itu dilakukan tidak lebih daripada 3 kali. Dan ini mereka sangat mempraktekkan di dalam kehidupan keseharian mereka. Bagaimana ketika seseorang yang bersalah itu, maka tidak boleh lebih daripada 3 kali. Dan pengampunan itu hanya diberikan 3 kali. Baik untuk kesalahan yang sama, perbuatan yang sama, ataupun juga sebuah perbuatan dosa yang relatif hampir sama. Itu tidak boleh lebih daripada 3 kali. Jadi saudara, kalau kita melakukan kesalahan, maksimalnya 3 kali. Dan pandangan ini punya kelebihan dan kekurangan sebetulnya. Ini seolah-olah memberikan kuota kepada orang lain untuk melakukan sebuah kebersalahan, sehingga dia menghitung kesalahannya jangan sampai lebih dari 3. Tetapi ini juga punya konsekuensi negatif. Kenapa? Membuat seseorang akhirnya tidak punya ruang pengampunan lagi ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Padahal manusia tidak pernah luput dari sebuah kesalahan dan dosa kan, saudara-saudara. Yaitu kenapa setiap minggu kita melakukan, di dalam kebaktian minggu kita ada liturgi pengampunan dosa. Setiap minggu kita lakukan. Setiap kebaktian kita lakukan. Ini kan bukan hanya pengulangan atau repetisi ibadah, saudara. Tapi ini lebih kepada sebuah pemahaman bahwa setiap kita itu pasti berdosa. Dimulai ketika kita selesai ibadah, sampai dengan kita akan ibadah kembali, ada begitu banyak kebersalahan dan dosa yang kita lakukan. Sehingga kita butuh pengampunan dosa dan senantiasa butuh anugerah daripada Tuhan. Nah saudara, pertanyaan daripada Petrus yang mengatakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali. Dengan demikian saudara, Petrus seolah-olah ingin mengatakan, kalau Rabi Yahudi mengajar 3 kali, maka saya bertanya 7 kali. Apakah kemudian penilaian atau pandangan iman saya ini lebih baik daripada pengajaran Rabi-Rabi Yahudi? Dalam hal ini, mungkin saja ibu bapak saudara, Petrus kemudian berpikir bahwa pengampunan yang diberikannya ini sudah jauh lebih tinggi, sudah jauh lebih besar dari pengajaran Rabi-Rabi Yahudi dulu. Ketika dia mengatakan, apakah sampai 7 kali? Sedangkan pengajaran tadi kita sudah lihat ya, maksimalnya 3 kali katanya. Karena itu saudara, Yesus berkata dalam ayat 22, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Coba kita otret-otret di kertas deh ibu bapak saudara. 70 kali 7 kali. Ini bukan 70 kali 7. Kalau 70 kali 7 itu 490 kali. Tapi ini 70 kali 7 kali. Dalam pengertian Yesus ingin berkata bahwa tidak ada batasnya kita memberikan pengampunan untuk orang lain. Sama seperti Kristus yang sudah memberikan pengampunan. Nah, saudara, saya kembali lagi kepada cerita Paulus Yohanes kedua tadi. Ketika ia bertemu di penjara dengan Aka, maka dia mengatakan demikian, jika Tuhan sudah mengampuni saya dengan cuma-cuma, mengapa saya tidak bisa mengampuni orang lain? Mengapa saya tidak bisa mengampunimu juga dengan cuma-cuma? Banyak media yang bertanya-tanya saat itu, kenapa Paulus Yohanes bisa mengampuni orang yang menyakitinya, melukainya? Dan jawabannya juga sama. Jika Tuhan sudah mengampuni saya dengan cuma-cuma, mengapa saya tidak bisa mengampuni orang lain juga dengan cuma-cuma? Kristus saja sudah memberikan pengampunan di dalam hidupnya. Kenapa dia tidak bisa mengampuni orang lain dengan cuma-cuma? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita bertahan di dalam sebuah perselisihan dan konflik dengan orang lain. Semakin tua ibu bapak saudara, seringkali kita juga gak dewasa-dewasa amat. Sikap hidup kita masih saja kita memiliki dendam dengan orang lain. Kita belum bisa berdamai dengan keluarga kita sendiri misalkan. Kita masih memiliki kepahitan di dalam hati kita. Kita masih memiliki rasa yang tidak enak
hubungan yang tidak baik dengan orang lain. Mungkin bahkan sampai dengan hari ini, saudara. Mari bersama kita renungkan. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita dengan cuma-cuma, gratis, dengan tubuh dan darahnya, kenapa seringkali kita kemudian memberikan sebuah batasan-batasan dalam mengampuni? Saya mau ampuni dia, tapi kalau dia lebih dulu yang hubungi saya, baru saya mau. Saya baru mau mengampuni dia. Kenapa kita tidak belajar dalam sebuah kelembutan hati? Dan ini sekali lagi bukan bicara tentang orang itu layak atau tidak menerima pengampunan dari saya. Tapi supaya kita punya damai sejahtera, saudara. Karena hidup tanpa damai sejahtera itu tidak enak. Tidur kita tidak bisa nyenyak. Makan tidak bisa kita nikmati. Setiap hal yang kita lakukan itu bisa salah. Karena pikiran kita terganggu, konsentrasi kita terganggu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Yesus kemudian bicara tentang pengampunan versus penindasan. Yesus mengambil ilustrasi antara raja dan hamba. Pengampunan yang diberikan adalah ketika seseorang yang berhutang 10.000 talenta. Itu banyak sekali, saudara, hutangnya. Tetapi ia tidak mampu melunaskan hutangnya. Orang yang berhutang 10.000 talenta ini. Nah, saudara, orang yang hutang sama kita itu biasa kita ingat ya, saudara ya. Pasti kita ingat ya. Orangnya mungkin lupa, tapi kalau kita pasti ingat. Jumlahnya, walaupun tidak besar itu kita pasti ingat, saudara. Tapi orang yang kita hutangi itu bisa seringkali lupa atau pura-pura lupa sebetulnya sih, saudara ya. Dan seseorang ini punya hutang yang sangat banyak, tetapi ia tidak mampu melunaskannya. Lalu dia sujud menyembah kepada si raja dan berkata, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dan raja itu tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan dia memberikan pengampunan kepada si hamba. Pasti si hamba ini akan senang sekali kan, saudara. Dia punya hutang yang sangat besar. Coba kalau kita punya hutang yang sangat besar, lalu kemudian si pemberi hutang itu mengatakan kepada kita, ya udah, hutangmu ini diampuni, hutangmu ini tidak usah dibayar. Kita pasti akan senang sekali. Dan orang ini juga demikian, dia sangat senang sekali. Tetapi ketika hamba ini keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang hanya 100 dinar kepada hamba yang punya utang kepada si raja sebesar 10.000 talenta ini. Lalu apa yang dilakukannya? Ia menangkap, mencekik kawannya itu lalu berkata, bayar hutangmu. Lalu kawannya ini sujud katanya dan memohon kepadanya dengan kalimat yang sama. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai hutangnya ini akan dilunaskan. Sebuah sikap yang berbeda dari si raja. Raja ini kemudian marah, saudara-saudara, ketika dia melihat seorang hamba yang sudah ia ampuni malah kemudian melakukan sebuah penindasan kepada hamba yang lain. Dia mengatakan, engkau adalah hamba yang jahat. Seluruh hutangmu sudah kuhapuskan dan engkau sudah memohon kepadaku. Tetapi kenapa engkau tidak bisa mengasihani saudaramu? Gambaran perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah tentang kehidupan kita. Ketika si raja ini mengatakan, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka kalimat ini juga sangat penting kita renungkan di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan kita Yesus Kristus sudah mengampuni kita dengan cuma-cuma, kenapa kita tidak bisa mengampuni sesama kita juga dengan cuma-cuma, saudara? Hidup di dalam kekerasan hati hanya akan membuat kita tersiksa sebetulnya. Hidup di dalam perselisihan bisa saja kemudian membuat kita juga menjadi sakit. Lalu apa yang kita cari kalau kita masih hidup di dalam sebuah perselisihan? Nah, saudara, Yohanes Calvin mengatakan demikian. When God designs to forgive us, He changes our hearts and turns us to obedience by His Spirit. Ini sebuah konsekuensi iman karena Tuhan sudah memberikan pengampunan untuk kita, maka
Ia merubah hati dan kemudian mengarahkan kita untuk bisa taat kepada pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah. Tuhan sudah memberikan keselamatan, pengampunan untuk kita. Kalau kita masih memiliki perselisihan dengan orang lain, kita masih belum berdamai dengan orang lain, entah anggota keluarga kita, entah teman atau sahabat kita, mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dalam pengampunan. Agar hidup kita adalah hidup yang penuh dengan hati damai sejahtera yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Dengan mengingat janji baptis kita, marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Secara bersama-sama dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita bersama akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang di dalam pengasihan Tuhan saat ini. Kami berdoa dan menyampaikan syafaat kami. Kami berdoa dan teringat, mungkin bagi setiap saudara terkasih kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, Tuhan boleh kuatkan mereka. Tuhan juga boleh kuatkan keluarga yang mendampingi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap mereka yang bersuka cita, kalau di dalam pekan ini mereka berulang tahun. Berikan kerendahan hati, berikanlah ungkapan syukur juga di dalam kehidupan mereka. Allah Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan gereja-gereja di berbagai tempat saat ini, di tengah-tengah pandemi yang bersama kami masih hadapi. Demikian juga untuk umat-Mu GKI Harapan Jaya, biarlah kami boleh mengikuti protokol kesehatan dengan baik, bertanggung jawab ketika menjalani keseharian, menjaga kesehatan, dan juga kami boleh mengikuti kegiatan-kegiatan online dari jemaat kami juga dengan baik. Dan biarlah ya Tuhan kami tetap boleh mengalami pertumbuhan iman, sekalipun ruang pertemuan-pertemuan secara fisik sangat dibatasi pada kesempatan kali ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan masyarakat sekitar kami. Kami berdoa semoga orang-orang boleh terus belajar menjaga kesehatan dengan baik, mengikuti protokol kesehatan juga dengan baik, disiplin di dalam keseharian dengan baik. Kami berdoa mulai daripada anak-anak, para remaja, para pemuda, keluarga dewasa muda, keluarga dewasa senior. Kami juga berdoa untuk para orang tua terkasih kami, para lansia. Di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh senantiasa menolong kami, supaya kami punya hati yang penuh dengan damai sejahtera, hati yang bukan diisi keluhan, hati yang senantiasa berserah kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia dan dunia ini, yang saat ini masih menghadapi pandemi. Biarlah kami boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan, kami bisa menghadapinya dengan penuh tanggung jawab. Doa kami ya Tuhan, kiranya vaksin boleh segera bisa digunakan di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga situasi-situasi seperti sekarang ini, khususnya di dalam ekonomi, sosial, politik, dan juga di dalam psikologi masyarakat, boleh berangsur-angsur pulih. Kami percaya ada masa depan. Kami percaya karena kami hidup di dalam pengharapan. Kami percaya masa depan yang indah Tuhan sediakan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, inilah syafaat kami berdoa. Amin. Kini kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan.
Untuk persembahan minggu ini atau persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening di bawah ini. Mari kita mengumpulkan persembahan syukur kita berdasarkan pada Yunus pasal 2 ayat 9 yang berkata, "Tapi aku dengan mengucap syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan." Mari kita berdiri. Mari kita mengucap syukur dalam doa persembahan. Kita berdoa. Ya Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap karya, pekerjaan, dan pemeliharaan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa seringkali kami tidak setia terhadap hidup dalam celah dan dosa. Namun kami rindu untuk diperbarui oleh Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur karena kasih-Mu selalu memperbarui hidup kami. Dalam rasa syukur, maka kami baru saja memberikan persembahan melalui jemaat-Mu. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita menjalani kehidupan dengan saling mengampuni. Karena Kristus sendiri telah memberi teladan pengampunan sebelum menerima berkat Tuhan. Marilah kini bersama kita menyanyikan Ku Beroleh Berkat. Yang tidak diberi dunia.
Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian di hari Minggu ini telah selesai. Kiranya saudara senantiasa dalam keadaan yang sehat dan dapat terus bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil saat teduh pribadi.